lagi dengan anak-anakku kelas 9. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di 5 benua. Tujuan pembelajaran, kalian setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini diharapkan dapat 1. Menunjukkan pada peta negara-negara di Asia yang memiliki penduduk lebih dari 50% tinggal di kota dan 50% tinggal di desa. 2. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif interaksi desa kota di benua Asia dan benua lainnya. 3. Menganalisis pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya di benua Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan keuangan dan interaksi keuangan di benua Asia dan benua lainnya pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pengaruh interaksi keuangan desa kota, 2. Pengaruh interaksi keuangan antar negara. Siapa ya yang tahu interaksi keuangan itu? Interaksi keuangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antar faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi di berbagai ruang lingkup ataupun skala. Dalam skala yang sempit, antara desa dengan kota, terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Dan dalam skala yang luas, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antar negara dan antar benua. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah perkotaan. Perhatikan peta Asia berikut ini. Kalian dapat membandingkan penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan di benua Asia. Beberapa negara di Asia yang memiliki penduduk kota lebih dari 50% adalah Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Sedangkan negara dengan jumlah penduduk kota kurang dari 50% antara lain India, Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Laos, Nepal, dan Bangladesh. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Bagaimana dampak interaksi keuangan bagi desa dan kota, dan bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi keuangan antar benua dan antar negara? Ini adalah contoh perubahan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perkotaan. Negatif interaksi desa kota bagi desa. A. Lunturnya orientasi pertanian. Nah, ini kalian dapat memperhatikan ilustrasi tentang alih fungsi lahan pertanian. Meningkatnya konsumerisme dan kriminalitas. C. Berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian. Maraknya budaya kota yang tidak sesuai dengan tradisi desa. Ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran dan pencemaran lingkungan. Dampak positif interaksi desa kota bagi kota. A. Tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. B. Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. C. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Komunikasi, transportasi, dan mobilitas penduduk merupakan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Interaksi itu dapat berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pendidikan. Pengaruh interaksi ruang antar
negara di bidang ekonomi. Setiap negara di dunia tidak mampu menciptakan atau memiliki barang atau jasa sendiri. Oleh karena itu, interaksi antar ruang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dalam bentuk perdagangan. Positif interaksi antar negara di bidang ekonomi. A. Akses modal dari luar negeri semakin mudah. B. Pasar terbuka untuk produk-produk ekspor. C. Kesempatan kerja di dalam maupun di luar negeri. D. Akses investasi keluar maupun ke dalam negeri semakin mudah. Pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang sosial. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah wisatawan yang dari luar negeri berwisata ke Indonesia. 3. Pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang budaya. Manusia dari sebuah ruang berkomunikasi dengan manusia dari ruang lain. Dari interaksi tersebut, budaya yang dibawa masing-masing individu akan bertemu dengan budaya lain. Secara langsung atau tidak langsung, pertemuan budaya ini dapat mempengaruhi satu sama lain. Mungkin akan terjadi lunturnya budaya di salah satu atau terjadi kolaborasi atau akulturasi antara kedua budaya yang bertemu. Pengaruh suatu budaya bisa menyebar ke banyak negara. Sebagai contoh, kalian bisa mengamati gambar ini. Tren pakaian di Korea Selatan dapat ditiru banyak warga Indonesia karena faktor globalisasi, contohnya K-pop. 4. Pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang politik. Interaksi ruang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan berbagai negara. Sebagai contoh, sistem demokrasi yang semula berkembang di Barat, kini diadopsi mayoritas negara di dunia. Selain itu, pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang politik juga dapat membuat perubahan pada kebijakan pemerintahan di banyak wilayah. Peristiwa politik tertentu di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan negara lain. Sebagai contoh, konflik Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. 5. Pengaruh interaksi ruang antar negara di bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu modal dasar penting yang diperlukan untuk mencapai kemajuan negara. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya dengan cara mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara pembahasan tentang materi ini. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.